Oke, di sini saya mau cerita sedikit tentang pemerkosaan. Oke, seberat apapun kondisi kita, situasi kita, keadaan kita ya. Ini saya cerita pengalaman saya pribadi ya. Jadi buat kalian teman-teman, kalau mau kenal seseorang itu harus benar-benar hati-hati, super hati-hati ya. Jangan kayak saya. Saya ini kayak orang tolol, idiot, dan kayak orang blow on, nggak tahu apa-apa. Kayak kayak nggak tahu kanan kiri kayak gitu. Kayak serasa di hipnotis, tapi enggak gitu. Jadi uh, waktu itu saya ketemu sama cowok ya. Nah, si cowok ini ngajak saya ketemuan di MRT, tapi ternyata setelah kita muter-muter di MRT, di dalam MRT tersebut itu ada yang namanya mall. Terus kita nggak tahu keluar, ternyata itu nyebrang sedikit saja, itu udah rumah apartemen dia. Dan saya tuh ngikut aja, pikirnya saya itu bakalan dibawa ke tempat kolam renang gitu kan, karena dilihat dari apartemennya itu sangat bagus, bahkan di situ ada 3 security ya. Kalau kita masuk itu harus pakai kartu, kalau nggak pakai kartu kita orang awam kayak saya tuh nggak boleh masuk. Nah, di situ saya ngikut aja, dan awalnya saya tuh nggak mau masuk, tapi udah masuk aja nggak apa-apa, sini nggak ada siapa-siapa kok gitu. Lagipun aku nggak mau ngapa-ngapain kamu, duduk aja di sini kayak gitu. Nah, setelah duduk-duduk kayak kasih minum kayak gitu ya, terus langsung aja saya dibawa ke kamar tersebut, terus kita ngobrol sedikit. Nah, nggak lama kemudian dia itu melakukan sesuatu kepada saya, kan saya kecil badannya, terus saya tuh diangkat badannya ke meja kerja dia kayak gitulah. Rumahnya bagus. Nah, di situ nggak mustahil ya, nggak mustahil badan saya itu udah kena cium, itu udah gitu, kayak kena cium, kena jilat itu udah. Tapi kalau untuk ciuman bibir saya nggak bisa, karena memang saya selalu mengalihkan mengalihkan kepala saya ya. Nah, bagian kebetulan saya itu pakai baju yang slanted ya, maksudnya silang kayak gini. Sekarang kan banyak model baju yang silang begini. Nah, di sini tuh kebetulan saya tuh pakai kancing. Saya pakai kancingan apa sih itu? Lupa namanya. Pokoknya saya pakai kancingan, dan di situ agak kenceng juga. Terus saya juga pakai legging. Itu dress. Jadi dia tuh susah bukanya gimana gitu. Karena keadaan saya tuh berontak, dan saya tuh selalu cerita sama dia, selalu saya tuh nggak pernah mukul ini cowok ya, meskipun ini cowok itu udah brutal sekali, tapi saya bilang sama cowok ini, kamu itu harus ingat, jangan karena perempuan kayak saya ini ya, karena perempuan kayak saya ini karir kamu itu hancur. Kenapa? Kamu itu punya banyak duit, rumah kamu itu bagus, profesi, jabatan, pekerjaanmu, statusmu itu bagus di sini, dan kamu itu orang pendatang. Jadi kalau kamu melakukan hal-hal seperti ini, semuanya akan hancur, dan kamu itu tidak bisa menikmati masa depan kamu. Masa depan kamu itu masih panjang gitu loh. Kamu itu masih bisa hidup 50 tahun lagi gitu loh. Dan di sini pekerjaanmu tuh sangat bagus gitu. Kalau untuk melakukan hal-hal seperti ini, kamu itu bisa beli gitu. Mau pilih perempuan yang kayak manapun bisa gitu. Nah, pelan-pelan si cowok ini ngelepasin saya, kan saya tuh berontak ya, berontak, maksudnya ini melawan ini cowok ini di atas ranjang ya. Itu badan saya tuh sakit 1 minggu nggak sembuh-sembuh gitu, nggak nyampe saya di perkawas, nggak nyampe. Terus saya bilang, kalau seseorang mau sama mau, dia bakalan memberikan apapun yang kau mau, kau mengerti? Tapi jika perempuan nggak mau, jangan pernah kau melakukan hal demikian. Karena kenapa? Akhirnya kau masuk penjara, kau nggak punya pekerjaan, kau nggak punya duit gitu. Saya bilang kayak gitu sama dia. Dan akhirnya saya bilang, minta minum sama dia, karena saya kehabisan napas, hampir saya mati ya, hampir saya mati. Orang badan saya kecil, terus kaki saya dikunci sama badan dia. Nah, ini badan dia di sini saya ya, itu berat tahu, orang dia tingginya 180. Nah, di situ kita bilang kontrol dirimu. Saya bilang sama dia, kontrol dirimu, kontrol dirimu, kontrol dirimu ya. Dan di situ dia pelan-pelan mulai ngelepasin saya. Saya sedikit pun nggak ada mukul dia sama sekali. Enggak, ya memang dia udah kayak, pokoknya ini bagian sini tuh udah diciumin, udah dicelatin, tapi saya nggak punya rasa nafsu sedikit pun. Dan akhirnya kita duduk bersampingan, setelah kita minum, kita obrolin, dan dia bilang sama saya minta maaf dan lain-lain. Oke, buat kalian, jadi perempuan itu apa? Kalau ada apa-apa sama perempuan ya, apalagi kejadian yang SMP ini nih, bocil ini, itu semua tergantung dari pihak si perempuannya. Oke, jadi saya tahu bagaimana cara bela diri, bagaimana cara kita mengatasi laki-laki yang seperti itu gitu. Oke, buat kalian hati-hati saja, jangan pernah seperti saya.
Semoga ini bisa buat pelajaran untuk kalian. Kalau kenal-kenal orang lain negara, lebih hati-hati lagi. Oke, bye-bye.